Tapi beda kalau orang itu paham ilmu. Ketika dia paham ilmu, ketika dia berbuka, dia akan minum. Kemudian dia akan makan kurma sembari dia berdoa. Setelah itu dia tidak langsung berlalu pergi ke masjid, dia tidak langsung berlalu pindah ke aktivitas yang lainnya. Dia duduk di situ, dia akan berdoa. Dan dia akan memperbanyak doanya terutama untuk urusan akhirat dan dunianya. Setelah kita mendapati bahwasanya ilmu sangat dibutuhkan pada madrasah Ramadan, maka itu pasti akan membedakan bagaimana kehidupan kita antara orang yang paham dan orang yang tidak paham. Saya ambilkan contoh. Banyak di antara kita ketika mereka berbuka puasa, ini kita bandingkan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang kalau tidak tahu ilmu tentang Ramadan ketika dia berbuka puasa, maka yang dilakukan adalah mendengar beduk adzan maghrib berkumandang, dia langsung minum. Dia langsung comot berbagai macam makanan dan minuman. Lalu setelah itu dia merasa kenyang, kemudian dia pergi berlalu. Dan tidak ada yang dilakukan setelah itu. Karena yang terpenting baginya memuaskan dahaganya dan mengenyangkan perutnya. Tapi beda kalau orang itu paham ilmu. Ketika dia paham ilmu, ketika dia berbuka, dia akan minum. Kemudian dia akan makan kurma sembari dia berdoa, dhahabad dhama wabtalatil uruq wasabatil ajru insyaallah. Telah pergi rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Setelah itu dia makan kurma, mungkin dia mencicipi 1-2 makanan. Dia tidak langsung berlalu pergi ke masjid, dia tidak langsung berlalu pindah ke aktivitas yang lainnya. Dia duduk di situ, dia akan berdoa. Dan dia akan memperbanyak doanya terutama untuk urusan akhirat dan dunianya. Kenapa dia banyak berdoa pada saat itu? Karena dia tahu hadis Rasulullah SAW ketika Nabi bersabda, Salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. 3 macam kondisi yang doanya tidak akan pernah tertolak di sisi Allah. Yang pertama dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang kedua dakwatul madlum, doa orang yang terdolimi. Dan yang ketiga dakwatul musafir, doanya orang yang menjadi musafir. Salah satunya yang disebutkan Nabi adalah doa orang yang sedang berbuka puasa. Ketika dia tahu tentang masalah itu, maka dia tidak akan pernah melewatkan 1 hari kecuali dia akan banyak berdoa setelah dia tahu ilmunya. Karena dia paham bahwasanya waktu berbuka merupakan prime time-nya dia berdoa kepada Allah. Coba kalau kita tidak tahu hadis ini. Karena kelalaian kita untuk tidak belajar tentang Ramadan sebelum Ramadan itu datang. Mungkin 30 prime time yang harusnya kita memiliki akses langsung kepada Allah ketika berdoa dan tidak pernah tertolak, akhirnya kita tinggalkan. Hanya disebabkan ketika tidak persiapan ilmu sebelum Ramadan itu datang. Barang siapa yang dia berdiri sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai, dia bersama imam sampai witirnya, dia selesai, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Ditetapkan sebagai orang yang seakan-akan melaksanakan sholat malam semalam suntuk.